Shalom. Majelis dan pendeta HKBP Cengkareng, HKBP Dadap, dan HKBP Kamaraya mengucapkan selamat mengikuti ibadah pada hari ini 10 Mei 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali kebaktian di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama minggu hari ini yaitu Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati sejenak. Berdoa dimulai. Kita memulai kebaktian ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2. Las rohaku lau memuji. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyi dari buku Ende nomor 362 ayat 1, Endehon Ende Naim Baru. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi buku Ende nomor 391 ayat 4, Sotun ditulak. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 3. Dom Tuhan Yesus. Episode bagi kita untuk kebaktian minggu ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka.
Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 1. Kain Dehon ulas Iroha. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian dari buku ND nomor 585 ayat 1. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus
Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yaitu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan di sini. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita melaksanakan ibadah kita di tempat atau rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin tidak akan mengurangi semangat kita, tidak mengurangi iman kita ataupun kesetiaan kita kepada Kristus. Dan dengan ini saya menyampaikan salam untuk seluruh anggota jemaat HKBP Cengkareng, HKBP Kamal Raya, dan juga jemaat HKBP Dadap Kosambi. Selamat hari Minggu dan Horas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, sekarang kita memasuki Minggu Kantate yang memiliki arti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang juga selaras dengan topik minggu, menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Dalam Minggu Kantate ini, satu hal yang diajak oleh firman Tuhan untuk kita, apakah yang harus kita nyanyikan dengan istilah nyanyian baru di dalam nats ini? Yang kita nyanyikan atau yang dinyanyikan oleh orang percaya ialah di mana Kristus telah menang dan mengalahkan maut. Dan dari sana juga pengertian dari kata minggu. Karena kata minggu berasal dari kata domingos. Artinya hari kemenangan Tuhan. Ketika kita beribadah pada hari Minggu, artinya kita merayakan, bersukacita, menyanyikan kemenangan Tuhan, kemenangan Kristus, di mana Dia telah bangkit dari kematian. Paskah telah kita rayakan 2 minggu yang lalu.
Dan pada saat ini kita diajak untuk berkantate, menyanyikan nyanyian keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, melalui nas khotbah ini, pada minggu ini, orang-orang percaya diingatkan melalui minggu kantate ini, memberikan kepastian dari iman kita. Memberi kepastian iman, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Artinya telah tiba keselamatan. Nungasahat. Bukan lagi sesuatu hal yang harus ditunggu-tunggu ataupun dinantikan. Tetapi melalui kemenangan Kristus atas kematian, atas maut, bahwa keselamatan itu telah tiba, telah sampai dan menjadi milik orang-orang yang percaya. Melalui hal ini juga mau diberikan pesan kepada kita untuk kita tidak ragu akan keselamatan itu sendiri. Kalau saya katakan tadi, memberi kepastian bahwa keselamatan itu pasti. Dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Karena apa? Karena Kristus telah menang. Kristus telah bangkit dari kematian. Kristus telah mengalahkan maut. Dan inilah yang dinyanyikan oleh orang-orang percaya, yang digambarkan oleh wahyu ini. Yaitu nyanyian kemenangan yang dinyanyikan oleh orang-orang percaya. Karena Kristus memenangkan. Saudara-saudara, memang selama kita hidup di dunia ini, semua orang beriman atau setiap orang Kristen pun dimungkinkan harus menghadapi tekanan, menghadapi tantangan-tantangan berat. Sebagaimana juga Yohanes ketika menerima wahyu ini melalui Roh Kudus, di mana dia harus dibuang di Pulau Patmos karena kesaksiannya akan kebenaran dari Injil Kristus. Dan sangat banyak orang-orang percaya juga harus mengalami penderitaan pada saat itu. Tapi penderitaan yang terjadi bagi umatnya bukan akhir dari segala-galanya, tetapi justru semakin memberi kepastian dari iman kita kepada Kristus. Pada saat ini juga kita menghadapi tekanan, tantangan yang sangat berat seluruh umat manusia di dunia ini. Dan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Melalui COVID-19 ini, kita harus yakin dan percaya agar kita tetap berkantate, menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan. Karena melalui kemenangan Tuhan, maka keimanan kita semakin dipastikan. Memang saat ini pada umumnya kita merasa ketakutan. Banyak juga dari antara kita kehilangan pencaharian atau mengalami rugi. Bahkan sumber hidup kita seakan-akan terputus, yang membuat kita terkadang ragu dalam melangkahkan langkah kehidupan kita ke depan. Namun melalui minggu kantate ini,
sebagaimana pastinya kemenangan Kristus yang telah diberikan kepada kita, orang-orang percaya, agar kita tidak akan ragu dan tidak akan takut dan tidak akan enggan dalam menjalani kehidupan kita, karena kita yakin, karena badai pasti berlalu. Ini yang menjadi landasan iman kita. Karena di dalam kemenangan Kristus kita dikuatkan dan kita dipastikan. Saudara-saudara, Minggu Kantate ini juga mengajak kita untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan atas kemenangannya. Para pakar juga belakangan ini menyuarakan kepada khalayak ramai dalam menghadapi COVID-19 ini, agar kita tetap di dalam sukacita. Karena apa? Menurut para ahli mengatakan, ketika kita bersukacita, kita memiliki apa yang disebut dengan hormon endorfin. Hormon endorfin yang ada dalam tubuh kita membuat kita untuk tetap kuat, untuk imun. Untuk itu jangan stres. Itu yang selalu dia katakan oleh para ahli. Artinya jangan berputus asa. Jangan tetap tinggal di dalam kesedihan kita. Karena memang banyak dari antara kita mengalami kesedihan ataupun kehilangan anggota keluarga pada COVID-19 ini. Namun kita tidak tinggal dalam kesedihan kita seperti yang saya katakan tadi. Tapi bagaimana kita membangun iman percaya kita, di mana kita membangun atau memperkokoh iman percaya kita kepada Kristus. Untuk apa? Di kondisi sekarang agar kita tidak tersesat. Begitu beratnya memang tantangan ini. Sebagaimana orang-orang Kristen juga pada zaman Yohanes menerima wahyu ini, dan bahkan nyawa mereka juga menjadi taruhannya, menjadi ancaman dalam perjalanan kehidupan mereka. Maka pada saat ini juga dalam menghadapi COVID-19 ini, kita diajak untuk semakin mampu memperkokoh iman kita kepada Kristus, agar kita jangan tersesat. Termasuk juga pada zaman ini atau saat ini banyak informasi yang simpang siur yang membuat kita kadang juga gampang stres oleh pemberitaan. Banyak juga menawarkan katanya ada obat COVID, terbuat dari apa? Yang terkadang membuat kita terlalu yakin, padahal belum tentu menjadi jawaban dari persoalan yang terjadi pada saat kita hadapi COVID-19 ini. Untuk itu saudara-saudara, orang beriman harus berhikmat, harus mampu memilah mana yang wajar, mana yang tidak wajar, mana yang baik, mana yang buruk. Belakangan ini saya menonton sebuah video di Bonapasugit kita, di Tapanuli. Ada sebuah upacara yang berbau animis yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Apa yang disebut dengan babi pengabad. Ini adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh nenek moyang kita sebelum kekristenan. Dengan memotong babi, makan bersama dan membagi-bagikan dagingnya, menganggap bahwa segala bala, untuk menolak bala akan hilang. Artinya di tengah-tengah kekristenan kita sekarang,
masih dimunculkan hal seperti ini. Mungkin yang melakukan itu bukan orang Kristen, tetapi saya takut orang Kristen juga mengikutinya. Akhirnya dalam menghadapi COVID-19 ini semakin tersesat. Tidak cukup dengan mempersembahkan babi pengabbat, segala persoalan ini akan selesai. Tetapi yang jauh lebih pasti adalah ketika kita beriman di dalam Kristus, ini yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi bersama sekarang ini. Untuk itu saudara-saudara, dilandasi oleh iman Kristen kita, dilandasi oleh keimanan kita kepada Kristus, kita harus tetap juga mengikuti garisan-garisan yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Salah satu di sana yaitu bersikap disiplin. Artinya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kita jangan lupa, negara-negara maju pun terkorban oleh COVID-19. Persoalannya ketika tidak disiplin dalam mengantisipasi COVID-19 ini. Dan saya selalu harus mengatakan, kalau keluar rumah harus selalu pakai masker, kita harus selalu rajin cuci tangan, kita cukup istirahat agar tubuh kita kuat dalam melawan COVID-19 ini, dan tetap berusaha juga kita memakan makanan yang bergizi untuk membutuhi tubuh kita agar kita tidak terkorban. Saya yakin dengan keyakinan kita kepada Tuhan, dengan kepercayaan kita kepada Kristus, dan juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku, saya yakin COVID-19 ini dapat kita atasi secara bersama, baik oleh masyarakat, baik oleh petugas, dan juga pemerintah kita. Inilah kantate kita pada saat ini, menyanyikan nyanyian keselamatan yang dari Tuhan, yaitu memperlengkapi diri kita. Karena apa? Bahwa Tuhan telah menjawab akan kepastian iman kita, bahwa keselamatan adalah milik orang percaya. Maka tetaplah setia, tetaplah pegang Kristus adalah Tuhan dan keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Ketika firman Tuhan mengajak kami untuk menyanyikan nyanyian keselamatan yang dari Tuhan, nyanyian kemenangan yang telah Engkau berikan bagi orang-orang percaya. Karena Kau ya Kristus telah mengalahkan maut. Dan keselamatan itu telah tiba dan nyata di dalam kehidupan orang-orang beriman. Dan biarlah Tuhan melalui kepastian iman kami mampu melangkahkan kehidupan kami Tuhan, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Sebagaimana Tuhan tahu, seluruh umat di dunia ini dirundung oleh ketakutan dan juga keraguan-raguan, dan sepertinya hilangnya pengharapan. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi pemberi pengharapan. Jika kami Tuhan hampir berputus asa. Dan hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, memberi kepastian
jika kami hampir tersesat. Dan hadirlah Tuhan pemberi kekuatan di tengah-tengah langkah kami telah terasa lemah. Karena kami tahu hanya di dalam Kristus kami menang, dan hanya di dalam Kristus kami dikuatkan. Untuk itu Tuhan, kuatkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka juga Tuhan, jika harus merawat anggota keluarga yang tertimpa oleh penyakit COVID-19 ini, agar mereka kuat dan mampu membuat yang terbaik Tuhan. Tapi terutama Tuhan memberikan penghiburan di tengah-tengah keluarga yang telah pergi meninggalkan kami di dunia ini karena COVID-19 ini. Jangan biarkan mereka Tuhan tetap di dalam kesedihan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan berputus asa. Namun Tuhanlah memberikan kekuatan baru dan memberikan kepastian dan memberikan pengharapan untuk hari-hari depan kami. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan keselamatan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 dan 2, Sada Goar Naumuli, sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Selamat hari Minggu dan Shalom. Kami majelis dan pendeta KBP Resort Cengkareng menyampaikan kepada seluruh warga jemaat AKBP Cengkareng, Kamal Raya dan Dadap Kosambi, selamat